Assalamualaikum kawan inspirasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan di setiap harinya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Abu Nawas kepada murid-muridnya dengan senyum misterius. Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini, sambil membawa cangkul, penggali, kapak, martil, serta batu. Murid pertama bertanya, tapi apa tujuannya, wahai guruku? Abu Nawas tertawa kecil, itu nanti kalian akan tahu. Sekarang, ayo bersiap-siap. Keberanian dan keingintahuan kalian akan menjadi kunci. Murid kedua bertanya, namun, kenapa harus membawa begitu banyak alat? Apakah kita akan melakukan pekerjaan berat di malam hari? Abu Nawas tersenyum lebar, kalian akan melakukan pekerjaan yang tidak hanya melibatkan fisik, tetapi juga pikiran dan hati. Sebagai murid-muridku, kalian harus siap untuk tantangan yang tak terduga. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, mereka merasa yakin, gurunya selalu membuat kejutan, dan berada di pihak yang benar. Murid ketiga bertanya dengan rasa penasaran, tapi apa arti dari semua ini, Guru Abu Nawas? Abu Nawas tertawa cerdas, kejutan terbesar adalah saat kalian mengetahui, bahwa pekerjaan ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kalian. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi. Merusak rumah Tuan Kadi? Gumam semua muridnya keheranan. Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini. Kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparlah dengan batu. Ucap Abu Nawas, semakin meyakinkan murid-muridnya. Setelah berkata demikian, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah Tuan Kadi. Laksana demonstran, sepanjang perjalanan, mereka berteriak-teriak, dan kemudian, mereka mulai menghancurkan rumah Tuan Kadi, sesaat setelah mereka sampai. Baiklah teman-teman, ini rumah yang harus kita hancurkan, sesuai perintah Guru Abu Nawas. Ucap salah satu murid Abu Nawas, yang berada di barisan paling depan, dan membawa alat pertukangan, yang mampu membantu ia menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi, mereka langsung merusak rumah Tua Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Murid-murid itu menjawab, guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami. Abis menjawab begitu mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah kepada murid-murid Abu Nawas, tanpa mampu menghentikan perbuatan mereka, karena sadar Tuan Kadi tidak punya kekuatan untuk menghentikan mereka, dan tidak orang yang berani membelanya. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda. Ucap Tuan Kadi, di tengah keputusasaannya. Benar saja, keesokan harinya, Tuan Kadi dengan terburu-buru, langsung menghadap ke Baginda Raja setelah sampai di istana, dan mengadukan kejadian yang dialaminya semalam,
sehingga Baginda langsung menyuruh pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas ke istana dan menghadap ke Baginda. Para pengawal, segera kalian menuju rumah Abu Nawas saat ini juga dan membawanya ke hadapanku. Ucap raja, seraya ingin segera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi semalam. Kemudian, beberapa orang pengawal langsung bergerak menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya para penjaga di rumah Abu Nawas, mereka langsung mengetuk dan memanggil-manggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami ditugaskan oleh Baginda untuk membawamu ke istana," ucap seorang pengawal, seraya mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Namun, setelah beberapa kali memanggil dan mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam rumah Abu Nawas. Para pengawal yang khawatir tidak dapat membawa Abu Nawas ke istana, mulai berpencar mengelilingi rumah Abu Nawas untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Di tengah kegaduhan para penjaga mengetuk dan memanggil-manggil Abu Nawas, datang seorang kakek tua yang juga tetangga Abu Nawas. Ia menghampiri penjaga dan memberitahukan keberadaan Abu Nawas. "Hai para penjaga kerajaan, percuma kalian memanggil-manggil dan mengetuk-ngetuk pintu Abu Nawas. Aku melihatnya sangat pagi sekali tadi, Abu Nawas sudah keluar dari rumah," ucap kakek itu setelah menepuk pundak salah satu penjaga istana. Penjaga istana yang ditepuk pundaknya, langsung melihat ke arah orang yang menepuknya. "Oh iya kek, apakah kakek tahu kemana Abu Nawas pergi?" Selidik petugas itu penuh rasa penasaran. "Sebenarnya aku juga tidak tahu kemana Abu Nawas pergi, namun seperti biasanya, kalian bisa mencarinya di pasar, karena ia biasanya ke pasar hanya untuk sekedar mencari hiburan, dengan menjahili para pedagang di sana," jawab sang kakek yang sudah terbiasa melihat keseharian Abu Nawas. "Baik kek, terima kasih atas informasinya, kami akan segera mencarinya ke sana," ucap penjaga itu seraya berpamitan kepada kakek sang. Dan para penjaga pun langsung bergegas, mencari keberadaan Abu Nawas di pasar. Di sisi lain, Abu Nawas yang sadar atas ulahnya semalam, pasti akan berakibat menjadi penangkapan atas dirinya, untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Baginda Raja. Ia pun sangat pagi-pagi sekali, langsung bergegas ke pasar, bukan untuk menghindar dari penangkapan oleh penjaga, tetapi ia hanya ingin sedikit bersenang-senang dengan menjahili para penjaga istana, sebelum membawanya menghadap ke Baginda. Setelah Abu Nawas tiba, pasar sudah mulai ramai, dengan keramaian pedagang dan pembeli yang sibuk bertransaksi. Abu Nawas, yang penuh dengan kelicikan dan trik, menyusup ke dalam keramaian dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Dengan membawa keranjang penuh barang dagangan yang aneh dan lucu, ia dengan percaya diri membuka lapaknya di tengah pasar. Abu Nawas dengan gemulai membuka lapaknya, dan menawarkan berbagai barang dagangan kocak. Warga sekitar tertawa melihat barang-barang aneh yang ditawarkan oleh Abu Nawas. Tawa riang terdengar di sekelilingnya, ketika para pembeli menatap dengan heran, dan tertawa melihat barang-barang aneh yang dijualnya. Topi dengan lonceng besar, kacamata dengan hidung palsu, dan pisang berwarna-warni semuanya menjadi daya tarik unik di lapak Abu Nawas. Cukup lama Abu Nawas berada di pasar, menunggu para penjaga datang untuk mencarinya. Namun, yang tidak disadari oleh Abu Nawas adalah, bahwa pengawal istana yang terkenal tajam mata mereka, langsung dapat melihat Abu Nawas yang sedang menjajakan barang dagangannya. Para penjaga tidak langsung menangkap Abu Nawas, tetapi mereka memperhatikannya dari kejauhan, untuk memastikan yang berdagang itu benar Abu Nawas. Salah satu pengawal, melihat perilaku mencurigakan Abu Nawas. Dengan pakaian rakyat yang sederhana, Abu Nawas tampak seperti pedagang biasa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya mencolok di antara para penjual. Para penjaga merasa perlu untuk menyelidiki lebih lanjut. Abu Nawas sibuk menawarkan barang-barang anehnya kepada para pembeli, tanpa menyadari bahwa langkahnya diawasi oleh pengawal. Meskipun berusaha tetap rendah hati, ketenarannya sebagai orang paling licik di kota, membuatnya selalu menjadi sorotan. Salah satu pengawal mendekati lapak Abu Nawas dengan hati-hati, berusaha mencari tahu apakah ada niat jahat di balik kepintaran pedagang itu.
Abu Nawas dengan lihai merespon setiap pertanyaan pembeli, menciptakan situasi lucu yang membuat semua orang di sekitarnya tertawa. Sementara itu, seorang penjaga mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Abu Nawas. Ia menyamar sebagai pembeli, dan bertanya tentang asal-usul barang-barang yang dijual Abu Nawas. "Daganganmu sangat unik. Dari mana asalnya?" tanya seorang penjaga, mencoba menguji reaksi Abu Nawas. Abu Nawas, dengan senyum liciknya, menjawab, "Oh, ini barang-barang langka dari negeri jauh. Saya mendapatkan langsung dari tukang barang antik terkenal." Penjaga itu mencatat setiap kata yang diucapkan Abu Nawas, mencoba menangkap kebohongan jika ada. Namun, kecerdikan Abu Nawas membuatnya sulit ditangkap dalam kebohongan. Pertunjukan lucu Abu Nawas terus berlanjut, dan dia mulai mengumpulkan kerumunan yang semakin besar di sekitar lapaknya. Banyak yang hanya datang untuk melihat pertunjukan lucu yang dibawakannya. Beberapa pembeli tertarik untuk membeli barang-barang aneh tersebut. Abu Nawas, dengan gesitnya, menyadari bahwa dia menjadi pusat perhatian. Tanpa merasa takut, dia terus menghibur penonton dengan lelucon-leluconnya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan topi dengan lonceng besar, dan menempelkannya ke kepala seorang bocah kecil yang berdiri di dekat lapaknya. Penonton pun meledak dalam tawa. Para penjaga yang meskipun masih mencurigai, tak bisa menahan tawanya melihat tingkah laku lucu Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan pertunjukan sulapnya. Dia membuat pisang berwarna-warni berubah menjadi kerucut es krim yang besar, menyulapkan sejumlah uang menjadi kembang api kecil. Pengawal yang menyamar sebagai pembeli itu semakin terhibur. Pengawal istana lainnya, bergabung dengan seorang pengawal yang terlebih dahulu mendatangi tempat Abu Nawas berjualan, dan keduanya berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Mereka sepakat untuk tetap memperhatikan Abu Nawas, tanpa segera mengambil tindakan apapun. Mereka ingin memastikan apakah pedagang yang cerdik ini benar-benar Abu Nawas, atau hanya pedagang biasa, yang sekadar menghibur warga dengan barang-barang uniknya. Sementara itu, Abu Nawas terus menjalankan aksinya, tidak menyadari bahwa kecerdasannya telah menarik perhatian tidak hanya pembeli, tetapi juga pengawal istana yang berusaha memahami motif sebenarnya di balik perilakunya. Namun lama-lama, semua orang di pasar mulai semakin memadati tempat Abu Nawas berjualan, dan semakin tidak terkendali. Mulai terjadi dorong-dorongan antara penonton, yang membuat suasana semakin kacau. Para pengawal yang menyadari hal tersebut, langsung mengambil tindakan, sebelum semuanya lebih kacau. Sementara itu, Abu Nawas yang masih asyik dengan barang dagangannya, tidak menyadari, itu menyebabkan kekacauan di pasar. Para penjaga pun mulai mencoba mendekati Abu Nawas tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Namun, Abu Nawas dengan cepat menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dia mulai bermain-main dengan mereka, menggunakan trik-trik kecil untuk membuat mereka tercengang dan tertawa. Saat seorang penjaga mendekati Abu Nawas dengan tegas, Abu Nawas dengan santainya berkata, "Selamat siang, Tuan Pengawal. Apa yang bisa saya bantu?" Penjaga yang tidak terpengaruh oleh tingkah laku santai Abu Nawas, menjawab, "Kami tahu siapa kamu, Abu Nawas. Kami tidak akan membiarkanmu menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi di pasar ini." Sebagai reaksi spontan, Abu Nawas bersiap-siap untuk melarikan diri, tapi keberanian itu segera digantikan oleh kekacauan yang tak terduga. Sambil berusaha menghindari penjaga, Abu Nawas tanpa sengaja menabrak seorang pedagang yang membawa keranjang besar berisi telur. Keranjang itu terjatuh, dan telur-telur pun berserakan di seluruh pasar. Warga dan pedagang sekitar terkejut, tetapi kejadian ini membuat seluruh pasar meledak dalam tawa. Bahkan para pengawal tertawa terbahak-bahak, melihat kekacauan tak terduga yang diakibatkan oleh Abu Nawas. Sementara warga dan pedagang sibuk membersihkan telur yang berserakan, Abu Nawas melihat peluang untuk melarikan diri. Dengan kecepatan dan kecerdikan, dia menyelinap ke antara kerumunan, dan menghilang dari pandangan para pengawal. Penjaga yang masih tertawa,
menyadari bahwa Abu Nawas telah mengelabui mereka sekali lagi. "Dia lebih licik daripada yang saya kira," ujar penjaga sambil tersenyum. Namun sial bagi Abu Nawas, ternyata ia salah ambil jalan. Walaupun ia telah bebas dari pengejaran penjaga tadi, tetapi di jalan yang ia lalui, merupakan tempat para penjaga untuk memperhatikan Abu Nawas dari jauh. Alhasil, tanpa bisa berkilah lagi, Abu Nawas akhirnya tertangkap oleh penjaga, dan segera dibawa ke istana untuk menemui Baginda. Abu Nawas pun kini menghadap Baginda. Ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi, bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Lah terdiam 1000 bahasa. "Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya tampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda. "Baiklah," Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini, untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar sekian banyak." Ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir, dan meminta mahar anaknya. Tentu saja, pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir, sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan, dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, dari sebelum Abu Nawas tertangkap, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah ihwal dirimu, sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu patua pemilik tempat kos dia menginap. "Kurang ajar. Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya." Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat, dan seluruh harta bendanya dirampas, dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada saran dan kritik, atau request kisah inspiratif lainnya, silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke akun sosial kami di kolom deskripsi di bawah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.